Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Everyday is Holiday. Kalau saya denger aja ya kata holiday itu menyenangkan ya. Apalagi di hari Jumat ini mendekati hari libur. Kembali lagi bersama Pak Ajis, tamu kehormatan sekali lagi pagi hari di Jumat Berkah. Ingin berbagi sharing terkait dengan hal-hal yang bermanfaat dan positif. Jadi biar dapat insight-nya buat kita semua, reminder, ngingetin gitu loh. Kadang kita lupa ya, kerja Senin sampai Jumat sibuk, saking sibuknya lupa semuanya. Nah, obrolan santai silahkan bersama saya Ai Ngejreng dan Pak Ajis. Silakan Pak Ajis. Aduh, seru banget pokoknya. Ya, seru. Nah, terkait dengan kembali lagi investasi ya Pak Ajis ya. Lagi-lagi investasi. Nah, lagi-lagi investasi karena apa? Kita itu memang harus mengarah ke sana ya. Betul. Mau nggak mau, apalagi Betul. kita sebagai seorang karyawan ya, ujung-ujungnya pensiun gitu loh. Ujung-ujungnya Pasti pensiun. semua orang akan ngalamin namanya pensiun. Nah, di saat kita pensiun nggak ada punya penghasilan tetap tiap bulan. Nah, solusinya seperti apa gitu loh. Iya. Nah, gimana menurut insight dari Pak Ajis nih selaku pakar saham nih atau investasi ya? Harus investasi, Pak. Itu yang ngomong. Harus ya? Harus investasi. Sejak dini pun sudah harus investasi. Nah. Itu yang ngomong bukan saya, Pak. Bukan Pak Ajis. Ya? Tapi banyak orang-orang sukses itu dari investasi. Dan salah satunya yang lagi viral ya, obrolan-obrolan atau omongan-omongan dari Menteri Keuangan baru, Pak Purbaya, Oke, gitu ya. yes. Dia mengajak kita ya, kalangan-kalangan Gen Z, kaum milenial gitu, untuk sedari dini berinvestasi supaya ya masa tuanya nanti bisa tenang. Gitu. Makanya untuk investasi sendiri ya seharusnya sudah dimulai dari bangku sekolah. Wah, SMP sekolah. pun juga. Saya dulu waktu bangku sekolah nggak kepikiran ke sana nih, baru mepet-mepet mau pensiun baru kepikiran gitu Pak Ajis. Aduh, telat nggak itu tuh? Lebih baik telat daripada tidak sama sekali, Pak. Siap. Oke. Udah sadar sih, udah sadar. Iya. Udah limit nih. Injury time orang bilang kan, udah di saat mau pensiun baru kepikiran nih. Jadi kepikiran lah kalau habis pensiun nggak punya pendapatan bulanan, dari mana nih income-nya gitu. Padahal kebutuhan itu kan nggak pernah berhenti ya. Betul banget. Itulah yang dipikirkan gitu. Semoga teman-teman semua juga akan memikirkan ke sana gitu, karena ujung-ujungnya pensiun gitu loh. Mau posisi tinggi, direktur, VP, GM, Bos sekalipun ya pensiun gitu loh. Nah, bagaimana pada saat diketok waktu timing yang datang gitu loh, Anda pensiun. Nah, kalau Anda nggak prepare mau ngapain gitu? Betul, Pak. Bolehlah dapat pesangon besar nih dari perusahaan besar dengan posisi yang gede, tapi uang akan habis gitu. Nah, kalau kamu nggak punya aktivitas yang bisa menghasilkan income, nah ini dari mana gitu loh? Ini gimana tuh Pak Ajis tuh? Betul. Ya, seperti pembahasan di awal tadi ya, memang harus investasi. Nah, tapi kalau kita investasi ini kan ada banyak ya, ada banyak sekali jenisnya, kayak properti bisa dibilang investasi, emas bisa aset dibilang lah ya itu ya. investasi, iya, aset ya. Mobil pun juga bisa dibilang investasi gitu ya, kalau kita gunakan untuk menghasilkan income gitu ya. Disewakan gitu ya, dirental gitu ya. Nah, investasi itu ya sebaiknya kita mulai dari yang kita tahu dulu nih. Apa nih yang jenis investasi yang kita sering lakukan dan kita tahu gitu. Nah, kita kuasai lah ya. Kita kuasai gitu. Nah, kalau sudah punya ilmu yang cukup, oke, kita lebih naikin lagi nih profil risiko untuk investasi tersebut. Benar. Ya salah satunya di saham. Betul. Nah, ini ada cerita nih, benar-benar real ya, orang yang terdekat dengan saya nih. Jadi beliau itu saya nggak perlu sebut siapa, tapi beliau itu pensiun dini, dapat pesangon, kemudian saking bingungnya uang pesangon dari pensiun dini itu mau diapain. Banyak yang karena seperti itu. Ilmunya nggak tahu, yang akhirnya ada kawannya nawarin sebuah proyek usaha.
dia taruhlah 1M. Nah, habis itu boncos. Nah, nggak ada pegangan lagi tuh Pak Ajis. Nah, kalau menurut Pak Ajis bagaimana nih kondisi seperti itu, mengantisipasi? Memang ya di luaran sana ya kita tetap berhati-hati dalam segala hal lah gitu loh Pak Ajis. Luar biasa tuh. Itu benar-benar saya lihat dengan mata kepala sendiri karena orang terdekat gitu loh. Iya, saya sudah tahu sih Pak endingnya tadi betul, bakal ke situ ya Pak. Nah ini Pasti ya, gitu. pasti nggak cuma di usaha Pak, Betul. tapi di investasi pun juga bisa seperti itu. Ya. Kalau kita tidak tahu apa yang kita investasikan, sekedar kita mengikuti orang bilang investasi di sini aja bagus gitu ya, hasilnya gede banget, setahun bisa dapat 100%. Iya. Wah, Menggiurkan mau. lah, benar-benar menggiurkan banget. Iya, banyak yang mau gitu. Endingnya itu scam. Kayak di tahun 2021, 2022 ya, itu ada yang namanya robot trading. Iya. Itu viral banget tuh. Iya, nggak perlu disebut apalah, yang penting robot trading. Macam-macam pokoknya lah. Sampai orang pinter, orang kaya sekalipun ikut. Betul. Ya, termasuk saya Pak. Sama, saya juga. Nah, Ya, setelah ketipu orang yang nggak punya perasaan, ya sudahlah, ya kan. Mau gimana lagi? Betul. Tinggal kita cari solusi. Betul. Tapi ya kita doakan aja orang yang menipu kita, ya ada balasannya dari inilah sama pencipta aja udah gitu loh. Iya, betul. Gitu. Jadi ya itu tadi, kita, kalau saya pribadi belajar dari kesalahan. Jadi ya sekarang saya mulai investasi itu dengan hati-hati. Ya, kita dengan skill ya, dengan skill. Nah, ya, itu paling harus bagus tuh. hati-hati. Teman-teman dengan skill. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan punya dana pensiun atau uang berlebih, tabungan yang sudah cukup nih, ketika kita bongkar celengan, banyak juga ya. Aduh, bingung mau diapain nih. Nah, itu sebaiknya kita pelajari dulu investasi secara detail gitu ya. Misalkan kita mau beli emas yang lagi rame. Nah, lagi ngetren nih, lagi naik nih, bener. Nah, kita juga harus tahu gitu ya, harga emas tertingginya berapa, idealnya dibeli di berapa gitu. Jangan asal simpen. Kan sekarang ini di beberapa minggu ini harga emas kan koreksi, tapi memang untuk kedepannya bagus. Ya, nah, kalau di saham pun juga sama demikian ya. Kalau misalkan kita mau invest di saham, ada baiknya kita harus tahu dulu gimana mekanisme jual belinya, gimana cara menilai atau melihat perusahaan yang sehat ya secara laporan keuangan, fundamentalnya, gimana cara cari saham yang murah. Nah, itu kita harus tahu gitu. Jadi ya pokoknya kalau misalkan ada duit lebih dan kita mau investasikan, ya kita harus pelajari dengan detail dulu investasi tersebut. Nah, makanya di beberapa, sekarang kan gampang ya Pak ya, ada banyak media sosial yang mengajari tentang investasi gitu ya. Di Instagram ada, di YouTube ada. Tapi kalau teman-teman mau secara mendalam memang harus ikut trainingnya ya Pak. Tetapi ini pengalaman ya. Saya sendiri banyak masukan, banyak ilmu dari Pak Ajis juga, dari yang lain juga. Tidak pernah menyarankan ke nasabah klien-klien saya gitu untuk beli reksadana saham atau reksadana campuran. Baik. Boleh beli reksadana pendapatan tetap atau reksadana pasar uang aja gitu. Kenapa nggak yang menyarankan campuran dan saham? Ya, saya punya ilmu untuk beli sahamnya langsung kok. Ya. Gitu. Betul. Nah, saya juga kalau beli sahamnya langsung, saya ada potensi untuk dapat dividennya. Gitu, selain dapat keuntungan, saya juga dapat dividennya. Gitu. Nah, gimana cara tahu dia bagi dividen? Gampang. Cari perusahaan yang untung. Pasti dia akan bagi dividen. Tapi tidak semua ya. Kebanyakan yang perusahaan-perusahaan yang untung itu pasti membagikan dividen ke para pemegang sahamnya. Gitu. Jadi ya saham itu legal ya teman-teman. Karena kita sebagai pemegang saham sah di suatu emiten, di suatu perusahaan. Gitu. Dan sebenarnya kalau mau minta berkas pun bisa sih ya. Bisa. Nah, bukti kita punya lembar saham tuh bisa kan? Iya, kayak kita punya sertifikat rumah sertifikat aja rumah, Pak. Ya. Itu cuma sekarang itu memang lebih digital. Kalau zaman dulu ya paperless lah ya sekarang. Iya, kalau zaman dulu di 2008 ke bawah ya, 2005, 2008 ke bawah lah pokoknya. Itu saya belum lahir di dunia saham Pak. Cuma sedikit cerita dari teman-teman senior, itu ya dulu ada banyak sekali lembaran sertifikat saham. Sehingga ya itu sangat rawan hilang gitu kan. Jadi ya sekarang dibikin digitalisasi gitu dari pihak
penyelenggaranya yaitu OJK dan Bursa Efek gitu. Jadi kepemilikan saham kita ya akan selalu tercatat di Bursa Efek, dan setiap bulan itu kita akan terima email, oh kita masih punya saham A, B, C, D. Terus Ada update recordnya ya. ya. Oke. Dan yang paling penting itu ketika ya amit-amit ya Pak Ya. ya, kita sudah nggak tahu umur, nggak ada yang tahu ya. Nah itu sahamnya kita bisa wariskan. Bisa ya. Gitu, bisa wariskan, nggak hilang dan kita bisa wariskan. Tinggal kasih tahu aja nih ke anak-anak kita, ke turunan kita, nah bapak punya saham di sini gitu. Baik. Nanti kalau misalkan amit-amitnya begini ya kamu urus ke sini ya, kayak gitu. Saya udah sering banget Pak ngurusin hal-hal yang seperti itu Pak. Dihibahkan, diwariskan ke istri, ke anak, atau bahkan ke adiknya gitu. Sering. Jadi kalau di saham itu ya enaknya kita tahu perusahaannya apa, ya kan, terus bergerak di bidang apa, penjualannya, laporan keuangannya seperti apa, dan ya yang kita nggak bisa tahu tuh gimana karakteristik si pemilik perusahaannya. Itu doang yang nggak bisa kita tahu Pak. Kita harus kenalan dekat, ngopi bareng dulu, baru kita bisa tahu tuh. Jadi intinya kalau teman-teman untuk persiapan ya pensiun atau mau yang pensiun dini, paling tidak kalau kita mau move on ke investasi, saham itu semua kan ke record ya. Ya. Tentang biodata kita, tentang informasinya benar-benar detail gitu. Betul. Jadi teman-teman nggak usah khawatir lah. Misalnya, duitku nanti hilang, aku taruh di situ gitu, enggak sih. Betul. Gitu sih. Betul. Kalau duitnya rugi itu ya, bisa. Ya, rugi. Tapi kalau hilang nggak mungkin. Ya karena nilai sahamnya turun ya minus ya. Kalau betul. Nilai sahamnya naik ya naik. Betul Pak. Betul. Ya seperti orang dagang lah gitu, orang bisnis. Sebenarnya kalau ini kan bisnis, ada bisnis konvensional, bisnis yang non digital, yang konvensional gitu. Sebenarnya sama aja sih Pak. Betul. Ritmenya sama juga. Sama aja ya. Kalau kita mau cepat laku jual rugi gitu kan. Ya, sekarang bisa. Kayak properti gitu ya Pak ya. Betul, kita mau cepat jual laku cepet ya, karena cepet. butuh uangnya. Iya. Ya udah jual murah ya. Jual murah gitu. Iya, sama kayak di saham juga sama. Sama. Gitu. Iya. Kalau kita mau butuh sekarang duitnya, harga sahamnya sekarang lagi turun, ya udah kita mau nggak mau jual sekarang gitu. Ya. Cuman ada sesuatu yang non teknikal dalam artian gini nih Pak Jis. Bagi kita nih yang udah menuju ke arah pensiun, biasanya buka laptop aja gaptek nih. Nah, apalagi mengoperasikan toolsnya, ini bagaimana tuh Pak Ajis untuk belajarnya, sarannya seperti apa? Persiapannya lah ya. Butuh berapa lama biar paling tidak bisa mengoperasionalkan gitu. Monitoring tiap harinya. Beli pagi, jual sore, beli sore, hidup jual pagi gitu. Iya. Minimal seperti itu gimana Pak? Ritme itu dulu yang bisa dilakukan gitu. Banyak orang-orang yang saat ini ya mau pensiun itu ya dalam tanda kutip gaptek ya Pak ya. Betul, gaptek. Gitu. Bagaimana solusinya? Kalau solusi dari saya itu kan kalau masalah gaptek itu balik ke masing-masing ya, kita mau belajar tapi kayaknya agak susah banget. Karena bahasa di digital itu sangat susah dimengerti lah gitu. Nah, jadi apa solusinya? Kalau dari saya itu harus gunakan, kalau memang mau terjun ke saham ya Pak, harus gunakan jasa dari masing-masing broker. Jasanya itu apa? Di setiap broker itu pasti ada yang namanya dealer. Nah, dealer itu tugasnya untuk mengeksekusi ya, bro, belikan saham BCA 500 lot. Oke, dia nanti yang eksekusi. Bisa gitu ya. Nah, sekarang dari mana kita taunya saham yang mana nih yang bagus ya? Dari apa aja ya? Sekarang kan kalau nonton masa iya sih, nonton TV masa nggak bisa sih gitu ya Pak. Iya, betul. Di TV kan ada kayak di Metro, di stasiun-stasiun TV lah gitu ya. Berita-berita saham juga keluar gitu, berita tentang emiten perusahaan-perusahaan yang di YouTube Live tuh banyak sih. Di YouTube juga ada. Banyak banget. Banyak yang bahas tentang ada saham. Mirai Live, ada IDX Live. Ya. Jadi tergantung teman-teman sih sebenarnya. Di TikTok juga ada TikTok live ada. Saya Pak
Oh iya, siap. Livesnya Pak Ajis gitu juga. ya. Nah, jadi Terserah yang mana gitu ya, yang Iya. penting yang bener gitu ya. ya kalau masuk logika, misalkan ada suatu media bilang saham ini bagus beritanya untuk A B C D gitu ya. Nah, masuk logika kita cocok gitu ya. Kita tinggal hubungi dealer aja, bro. Ya. Belikan saham A gitu ya. Bisa. Segini karena saya optimis nih sahamnya naik gitu. Tapi bisa juga dengan cara yang kita punya perangkat laptop, komputer, kemudian kita belajar sendiri bisa kan ya. Oh, itu sangat bisa. Lebih enjoy sih Itu sebenarnya. lebih enjoy. Sambil ngopi pagi, sambil melihat start untuk trading jam 9 ya. Betul. Nggak perlu lama-lama lah, setengah jam habis itu udah Ya, kalau aktivitas lain. iya, betul. Kalau yang seperti itu kan orang-orang yang nggak gaptek ya, Pak ya. Ya betul. Orang-orang yang memang dia mengikuti teknologi Iya, gitu, iya. Pak. Tapi kalau kayak orang-orang yang gaptek ya saran saya Bisa seperti itu ya. gitu ya. Saran saya seperti itu. Pokoknya harus ada dealernya atau financial advisor-nya lah. Betul. Gitu untuk memberitahu, oh ada berita bagus yang ini Pak, kalau mau saya bantu eksekusi nanti saya eksekusi kayak Oke. gitu. Pakai akun orang tersebut lah paling Iya, enggak ya. betul, atas izin orang tersebut Ya, dan ya. kita juga punya license untuk License. membantu orang tersebut Ya, gitu. sertifikasi ya. yang resmi kan Iya, ya. betul. Nah, itu teman-teman sebenarnya semua bisa disolusikan ya. Mm-mm. Itulah persiapan lah yang Persiapan terkaitan pensiun, dengan investasi betul, gitu loh. betul. Macam-macam apa yang tadi diinfokan oleh Pak Ajis itu oke banget lah sebenarnya Pak Ajis gitu. Betul. Tinggal kita kalau teman-teman mau nambah informasi bisa baca dari buku Nah, betul, ya kan, yang terkait dari online juga bisa. Yang penting ya well prepared lah, betul. semua itu well prepared, intinya seperti itu. Jadi obrolan santai di pagi hari di channel Everyday is Holiday, semoga insight apa yang dikasihkan oleh Pak Ajis tadi itu bisa bermanfaat Pak Ajis, Amin, buat amin, Pak. saya, buat Pak Ajis, buat teman-teman yang lain. Jadi Amin. intinya semangat untuk selalu berbagi apa yang bermanfaat gitu loh Pak. Betul, Pak. Pasti itu. Nah itu jadi berkahnya mengalir gitu Pak. Betul, Nah, Pak. ya kan, teman-teman nonton sekarang pun nonton kapan ya itu insight gitu loh. Betul. Nah, biar nggak terjerumus hal-hal yang nggak baik gitu. Gitu Pak Ajis. Siap. Jadi oke, teman-teman, obrolan santai di Jumat Berkah ini. Nah kalau Jumat Berkah, namanya Jumat Berkah banyaklah sedekah gitu loh. Sedekah apa? Sedekah ilmu, sedekah ada uang. Ya. Apa aja yang penting ya bermanfaat lah. Jadi menjadi sebuah legasi. Oke, kembali lagi jangan lupa selalu stay tune di program Everyday is Holiday kapan aja. Makasih banyak Pak Ajis, kita bahas untuk pembahasan yang lain. Siap. Yang siap. pasti semangat Siap. untuk berbagi dan bermanfaat. Oke, kita mulai jalan lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.